silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kegiatan hari ini, mari kita berdoa untuk ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Terima kasih. Selanjutnya Bu April akan menjelaskan mengenai apa sih yang akan kita lakukan hari ini. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah informasi jalur masuk perguruan tinggi negeri, politeknik negeri, dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Begitu ya. Dan apa sih nanti kegiatannya selain informasi yang diberikan Bu April, kalian nanti akan melakukan diskusi kelompok. Begitu ya. Nanti akan saya berikan satu topik pada masing-masing anggota kelompoknya. Dan topik itu yang akan kalian bahas. Tapi sebelumnya Bu April perlu menjelaskan, dalam diskusi kelompok kalian boleh menyampaikan pendapat, boleh bertanya juga, boleh memberikan tanggapan ke temannya. Tapi semuanya harus disampaikan dengan kalimat-kalimat yang positif, dengan kata-kata yang positif, supaya tidak saling menyinggung teman dalam satu kelompok. Begitu ya Nana ya. Saya akan menyampaikan materi saya dulu, nanti kalian tinggal melanjutkan ke diskusi kelompok. Saya tetap mendampingi. Begitu ya. Terkait informasi jalur masuk perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi negeri, ada politeknik negeri, ada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Selanjutnya, untuk perguruan tinggi negeri itu apa sih? Politeknik negeri apa? PTKN apa? Selanjutnya, nah ini perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri itu perguruan tinggi yang dibawahi atau yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang selanjutnya adalah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Perguruan tinggi yang dibawahi oleh Kementerian Keagamaan Republik Indonesia. Ya, jadi diingat-ingat ini poin pentingnya nanti kalian bahas dalam diskusi selanjutnya. Ini yang kalian akan bahas nanti, yaitu ada jalur SNMPTN, ada jalur SBMPTN, ada jalur mandiri. Ya, diingat-ingat nanti yang kelompok PTN maka itu yang dibahas. Selanjutnya adalah kelompok PN atau Politeknik Negeri. Yang akan dibahas adalah jalur masuk SNMPN, SBMPN, dan jalur mandiri. Dan yang terakhir yaitu jalur masuk PTKIN, ada 3 juga sama, mulai dari SEPAN PTKIN, UM PTKIN, dan jalur mandiri. Itu yang perlu saya sampaikan singkat materinya. Selanjutnya kalian silahkan bergabung ke kelompok-kelompoknya. Ayo saya kasih waktu untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ini nanti hasil diskusi kalian silahkan dituliskan di lembar yang sudah saya sediakan. Lembar kerjanya ada lembar kerja secara kelompok dan lembar kerja individu. Begitu ya? Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, terima kasih. Ini kelompok PTN. Dan yang terakhir saya bagikan ke kelompok PTKIN, yaitu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Silakan dituliskan hasilnya di sini. Apa saja Bu informasi yang harus diakses? Boleh kalian akses informasi sebanyak-banyaknya menggunakan handphone masing-masing. Paham anak-anak? Bawa HP semua ya. Apa sajakah syarat untuk mengikuti jalur SNMPTN? Terus di kelompok PTKIN bisa. Apa saja sih syarat-syarat untuk bisa mengikuti jalur SEPAN PTKIN? Begitu ya. Saya berikan waktu 10 menit. Kira-kira cukup? Cukup. Selambat-lambatnya 15 menit. Oke ya. Oke anak-anak silakan diskusi kelompok. Yang lainnya silakan menjalankan diskusi dengan baik. Ada yang menulis, ada yang cari informasi, ada yang bekerjanya mengerjakan kerja yang secara individu. Udah biar
Dengarkan. SNMPTN adalah inisiatif baru. Siswa wajib mengikuti NSSM. Ya. Siswa memiliki nilai rapor pada semester 1 sampai 5. Siswa mendapatkan rekomendasi. Ada sudah nemu? Kamu nemu? Sini coba bacakan. Syarat peserta SBMPTN adalah memiliki NIS, tidak lulus SNMPTN, memiliki nilai rapor dari semester 1 sampai dengan 5, membayar biaya tes SBMPTN melalui bank. Oke. Bapak, silakan dilanjutkan diskusinya. Ya, sama temannya sarankannya jawab nggak apa-apa. Jadi nanti informasi yang sudah didiskusikan dalam kelompok harus ada yang mewakili satu. Siapa yang mau maju duluan? Gak usah maju ya, duduk di tempatnya saja. Disampaikan hasil diskusinya ke teman-temannya harus jelas, harus lantang biar teman-temannya juga mendapatkan informasi. Siapa yang mau maju duluan? Oke, silakan Nesya, berdiri Nesya. Sampaikan yang jelas ya, biar teman-temannya juga dengar ya. Hasil diskusi kelompok dengan PTN jalur SNMPTN 1, pihak sekolah memasukkan nilai rapor pada PDSS atau pangkalan data siswa dan sekolah. 2. Nilai rapor yang dimasukkan adalah nilai dari semester 1 sampai dengan 5. Jalur mandiri untuk masuk perguruan tinggi negeri bergantung pada ketentuan dan kebijakan masing-masing kampus. Sekian dari saya, terima kasih. Tepuk tangan buat Nek. Terima kasih Anissa. Yang silakan bangun membaca yang keras ya. Karena suara di luar juga keras, kamu keras supaya teman-teman di sini. Hasil diskusi kelompok PTKIN jalur SPAN PTKIN 1. SPAN PTKIN dapat diikuti oleh lulusan terbaru SMA, SMK atau MA sederajat. 2. Memiliki nomor induk siswa nasional NISN. Jalur UM PTKIN 1. UM PTKIN bisa diikuti oleh lulusan pendidikan SMA, MA atau SMK sederajat 3 tahun terakhir. 2. Syarat peserta UM PTKIN adalah memiliki NISN, membayar biaya UM PTKIN melalui bank yang ditetapkan oleh Panitia Nasional. Jalur mandiri untuk masuk perguruan tinggi negeri bergantung pada ketentuan dan kebijakan masing-masing kampus. Oke, tepuk tangan belakang. Dari yang sudah disampaikan teman kalian, adakah yang masih bingung atau adakah yang ingin bertanya? Silakan. Rifki ya? Rifki apa Rifki? Mau tanya apa Rifki? Bagaimana dengan jalur mandiri ITN, PN, dan PTKIN? Dengar yang lainnya? Dengar keras. Bagaimana dengan jalur mandiri ITN, PN, dan PTKIN? Karena masing-masing kampus ya itu mempunyai syarat, ketentuan dan kebijakan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya nanti kalian itu ingin masuk kampus A misalnya, maka kalian langsung browsing ke website resminya kampus A tersebut untuk mendapatkan informasi terkait jalur mandirinya apa namanya. Yang lainnya ada yang ditanyakan lagi? Atau ada yang masih bingung seperti Rifki? Sudah? Kalau sudah, maka perlu untuk kita simpulkan bersama-sama. Gitu. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Bu April berharap angkat tangan yang tinggi dan berdiri menyampaikan kesimpulannya. Gitu ya. Yang lainnya juga harus mendengarkan supaya kita bisa saling mengetahui informasi. Kamu Mbak? Ya, dengan Mbak siapa? Nilai kita. Ya, terima kita. Silakan nilai kita. Yang keras berdiri. Saya menyimpulkan bahwa jalur nilai rapor itu merupakan jalur masuk pertama kali yang bisa diikuti sebelum jalur tes dan jalur mandiri. Oke, tepuk tangan buat kita. Untuk nilai kita dan Vanessa sudah biar pas. Ada tambahan satu lagi biar pas 3. Siapa? Lu sebelah sini semua ya ternyata. Ya silakan nggak apa-apa. Sheryl ya. Sheryl. Saya menyimpulkan bahwa ketika kita mengikuti jalur nilai rapor, maka kita harus mempersiapkan nilai rapor yang baik mulai dari kelas 10 semester 1 sampai dengan kelas 12 semester 1. Tepuk tangan. Sekarang Bu April minta
Dan kalian bisa merencanakan dari sekarang jalur apa. Silakan dituliskan, dan kalau misalnya tadi kan sudah Bu April minta mengerjakan, pasti sudah ada yang punya rencana ini. Siapa yang sudah punya ya? Silakan berdiri. Dibacakan rencananya apa? Karena saya ingin diterima di Universitas Brawijaya, maka saya akan mengikuti jalur masuk SNMPTN. Kalau tidak lolos, saya baru ikut jalur masuk SBMPTN. Tuh, tepuk tangan. Berarti sudah paham kalian, sudah punya rencana juga. Berarti Bu, jaga-jaga kalau saya nggak lolos jalur nilai rapor, maka saya mengikuti jalur tes. Kalau saya nggak lolos jalur tes, saya mengikuti jalur mandiri. Begitu. Oke, selanjutnya sudah disampaikan juga kesimpulan dan rencana studi lanjut yang akan diikuti. Bu April sekarang sebelum mengakhiri kegiatan ini, Bu April ingin tahu kesan dan pesan dari kalian semua. Setelah mengikuti kegiatan diskusi kelompok ini, bagaimana? Apa yang kalian rasakan? Siapa yang mau menyampaikan pesan-pesannya? Saya sebelumnya tidak mengetahui apapun informasi tentang jalur masuk perguruan tinggi negeri. Setelah kegiatan diskusi ini, saya jadi lega dan wawasan saya sudah berkembang menjadi bertambah. Oh ya, terima kasih Stella. Ya, kesan-pesan sudah disampaikan oleh Stella dan oleh Nabila. Sekarang harapannya Bu April ya, dari pertemuan hari ini Bu April berharap kalian bisa mengetahui dari sedini mungkin ya, dari kelas 10 ini kalian sudah merencanakan apa yang kalian mau lakukan setelah lulus terkait studi lanjut. Terus yang terakhir sebenarnya Bu April ada yang harus diisi lagi terkait evaluasi kita hari ini, tetapi Bu April sudah share link di grup kalian ya. Silakan setelah teman hari ini diisi. Terakhir kali, ayo kita tepuk tangan untuk kita semua. Akhir kata, Bu April mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada perkataan ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan topik